Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, salam satu senyawa. Kita masuk ke video keempat, bedah soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran kimia. Baik, di part 1 sampai part 3 kita sudah menyelesaikan soal nomor 1 sampai 10. Dan sekarang kita akan coba membedah soal nomor 11 ya. Baik, bagi yang belum mengikuti video soal nomor 1 sampai 10, silakan ditonton dulu part 1 sampai 3. Baik, di soal nomor 11 di sini ada soal larutan garam CH3COONA 0,1 molar memiliki pH sebesar TTTTT. Ada Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5. Nah, petunjuk dari soal kita di sini ternyata larutannya adalah garam ya, larutan garam. Sedangkan yang diketahui adalah Ka. Nah, triknya, jadi kalau dia garam dan diketahui Ka, ini kebalikannya. Berarti larutannya ini nanti, larutan garamnya itu malah bersifat basah. Berarti yang akan kita cari adalah OH- gitu ya. Ini ada data konsentrasinya. Oke. Nah, gimana cara mengeksekusi soal ini? Maka caranya yang pertama yang harus kita lakukan, tinggal langsung masukkan rumus ya. Berarti OH- itu sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion asam lemah atau ion garamnya deh, untuk sederhananya seperti itu ya. Nah, Kw itu mana? Kw nggak ada di soal, jadi Kw itu ketetapan yang kita harus tahu nilainya, yaitu 10 pangkat min 14. Ka ini ada di soal ya, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi ionnya yang mana? Yang ini nih, berarti 0,1. Berarti kita masukkan angkanya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Jadi kalau pangkat dibagi itu cukup dikurangi, 14 dikurang 5 adalah 9. Berarti 10 pangkat min 9. 0,1 sebaiknya kita jadikan pangkat juga biar enak, berarti 10 pangkat min 1. Maka dari sini kita akan dapatkan 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1. Kalau perkalian pangkat itu berarti ditambah, jadinya 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5 ya. Oke, dapat OH- tinggal cari POH. Berarti POH itu adalah min log dari konsentrasi OH-. Berarti min log dari 10 pangkat min 5 yang tadi kita cari ya, ini kita cari. Berarti ingat tadi pangkatnya maju, berarti dapatlah POH-nya 5. Langkah terakhir cari pH-nya, 14 dikurang POH, berarti 14 dikurang 5, maka dapatlah nilainya 9. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya nomor 12. Soal nomor 12 ini terkait trayek pH, masih materi kelas 11 ya, materi kelas 11. Nah, perhatikan data hasil uji pH limbah A dengan menggunakan 3 jenis indikator. Ada pakai metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Warna yang ditunjukkan adalah merah kuning. Ternyata hasil pengamatannya untuk limbah A ini pakai metil merah, hasil pengamatannya warna merah. Metil jingga, hasil pengamatannya merah. Metil ungu, hasil pengamatannya juga ungu. Maka berdasarkan data di atas, maka berapa limbah A trayeknya ya, trayek pH dari limbah A. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Jadi ini gampang sekali. Kita harus cek. Jadi kalau trayek pH-nya 4,2 di kiri itu berarti petunjuk untuk warna merah gitu ya. Berarti ini 3,2 petunjuk untuk warna merah, 4,8 petunjuk untuk warna ungu. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini 6,3 itu berarti petunjuk untuk warna kuning, 4,4 untuk petunjuk warna kuning, 5,4 untuk petunjuk warna hijau. Nah, yang jelas jika dia di kiri ini angka-angka yang di kiri itu berarti tandanya adalah kurang dari, sedangkan yang di sebelah kanan itu tandanya adalah lebih dari. Oke, sekarang tinggal kita cek data kita. Data yang kita punya sekarang ternyata hasil pengamatannya merah. Nah, merah cek nih, merah ada di mana? Merah ternyata ada di kiri ya, ini kiri. Berarti merah ini menunjukkan berarti
pH-nya kurang dari 4,2. Kurang tuh dari ini tadi kan, kurang ya, kurang. Oke, lanjut. Ternyata di indikator kedua warnanya juga merah. Nah, merah ada di mana? Merah ternyata juga ada di kiri. Oke, berarti kesimpulannya ini juga kurang dari 3,2. Angka 3,2 dapatnya dari ini tadi ya, dari angka yang dia punya. Kemudian di hasil pengamatan ketiga ternyata warnanya ungu. Ungu ada di kiri. Berarti ini juga angkanya yang kiri kita ambil. Kalau kiri berarti kurang dari 4,8. Nah, kalau sudah, maka kalau yang kurang itu lebih dari 1, maka kita ambil yang paling kecil. Ini kan berarti maknanya kecil dari 4,2, kecil dari 3,2, kecil dari 4,8. Jika yang kecil lebih dari 1, maka ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil mana? Yang paling kecil kan berarti ini ya, 3,2 ya. Nggak nampak ya. Kita ganti warna hijau. Berarti ini ya yang paling kecil ya. Berarti inilah data yang dipakai. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Nanti kalau yang misal di soal lain ternyata lebihnya yang lebih dari 1 ya, berarti kalau yang besarnya lebih dari 1, ambil yang paling besar gitu ya. Kalau yang besarnya lebih dari 1. Kalau yang kecilnya lebih dari 1, ambil yang paling kecil. Oke. Ambil yang, kalau ini ambil yang paling kecil. Kalau ini tadi ambil yang paling besar. Oke ya. Kalau dia lebih dari 1. Tapi cuman kalau ada 1 ya berarti nggak usah dibuang, berarti dia tetap dipakai. Oke, itu dia untuk soal nomor 12. Untuk selanjutnya nanti bisa tanya langsung dengan Bapak jika ada pertanyaan. Soal nomor 13. Di sini kita diminta membaca grafik ya, baca grafik sederhana saja. Seorang siswa melakukan titrasi 25 ml larutan CH3COH, oke, dengan larutan NaOH. Oke, ini larutannya. Perubahan volume larutan NaOH yang ditambahkan menyebabkan perubahan pH. Apa grafik yang sesuai? Maka trik cara ngerjakannya adalah kita lihat. Yang pertama kali larutan yang ada di wadah itu adalah CH3COH, dia bersifat asam. CH3COH ini asamnya lemah. Kalau lemah itu berarti pH-nya ke atas ya, sekitar lebih dari 2 atau 3 lah ya, kurang lebih. Nah, berarti kita cari grafik yang setarnya dari bawah, dari angka sekitar 2 atau 3. Nah, kalau kita amatin di sini kan rata-rata grafiknya ini dari bawah, yang ini juga dari bawah, ini dari atas ya, sudah pasti ini salah karena dia dari atas. Yang ini dari bawah, ini dari bawah. Oke. Tapi karena dia asamnya asam lemah, berarti mana yang kira-kira paling mungkin? Kalau yang A ini kan berarti pH-nya sekitar 1 ya, yang B juga sekitar 1, yang D sekitar 1. Maka yang lemah ditunjukkan di E, maka pH-nya yang betul adalah E. Karena ditambah basah, maka grafiknya pasti ke atas, artinya pH-nya naik gitu. Nanti kalau basah disebut duluan, berarti nanti grafiknya dari atas dulu gitu, berarti mirip kayak yang C. Demikian video part 4, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk soal berikutnya akan kita bahas di part 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.